warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam Planters. Perkenalkan, nama saya Febri Prastiawan. Saat ini saya menjabat sebagai manajer tanaman tebu rakyat PT Sinergi Gula Nusantara Unit Kerja Pabrik Gula Bunga Maya. Saya adalah peserta PLDP 2 Plantation Leadership Development Program Angkatan ke-35 tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan terhadap sebuah usaha atau bisnis dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan ada konsep, yaitu bisnis dan profit. Konsep bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan konsep profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Keuntungan dari suatu bisnis tidak lepas dari adanya permintaan dan penawaran yang sudah lazim terjadi pada hukum pasar. Bisnis tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi performanya berjalannya suatu bisnis itu sendiri, seperti 1. Lingkungan bisnis domestik, lingkungan di mana perusahaan melakukan operasi dan perolehan pendapatan. Yang kedua, lingkungan bisnis global, kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis, termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan internasional, kondisi ekonomi internasional, dan politik. Yang ketiga, lingkungan teknologi, cara perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan mereka. Yang keempat, lingkungan politik atau hukum, hubungan antara bisnis dan pemerintah. Yang terakhir, lingkungan sosiokultural, meliputi adat istiadat, nilai-nilai, dan karakteristik demografis masyarakat, dan menentukan standar bisnis yang cenderung dihargai dan diterima oleh masyarakat. Dalam konsep manajerial, dalam organisasi ada bahan atau input yang terdiri dari SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Semua itu dikelola oleh seorang manajer melalui planning dan decision maker, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memiliki tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Organizing, menentukan berbagai kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Leading, kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bisa bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Controlling, proses memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang ditetapkan. Dari konsep itu, tujuannya adalah untuk mencapai efektif dan efisien. Efektif dalam menggunakan sumber daya yang bijak, dengan cara yang hemat biaya, dan efisien membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Dalam sebuah manajemen, ada seorang leader yang biasanya disebut sebagai manajer. Apa itu seorang manajer? Seorang manajer adalah seorang yang bertanggung jawab utamanya menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan. Dan seorang manajer melakukan fungsinya seperti planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Ada beberapa tipe manajer berdasarkan level, yaitu top manager, middle manager, dan first line manager. Untuk menjadi seorang manajer harus memiliki skill. Yang pertama adalah technical, keterampilan khusus yang diperlukan untuk mencapai atau dipahami berkaitan dengan bisnis pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan memotivasi baik individu maupun kelompok. Konseptual, kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. Diagnostik, kemampuan manajer untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap situasi. Demikian penyampaian tugas modul manajemen bisnis. Semoga ini bisa menambah suatu pengetahuan baru bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih.